kepada narasumber kita yang sudah memberikan kita ilmu yang begitu luar biasa. Kami berharap seluruh peserta yang hadir dan pemirsa live streaming YouTube mendapatkan manfaat dan bisa mempraktekkan ilmu yang telah diberikan. Amin. Acara selanjutnya tanya jawab masih bersama Ustadz Kuswandani Yahdin MA. Silakan dari Akhwat dan dari Ikhwan, tunjuk tangan dulu. Dari Ikhwan 1, Akhwat 1. Yang di belakang Akhwatnya, biar langsung nyambung mengikat waktu. Ya mungkin dari Ikhwan dulu ya. Dari Ikhwan ya, pada Bang Edo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dani, saya panggil Ustadz Kang Dani aja, kayaknya lebih Ustadz Kang Dani Kang Dani lebih familiar. Karena kita ada satu anggota Kang Fendi, ya mirip-mirip lah. Suaranya juga saya dengar kok mirip-mirip Kang Fendi cara ngomongnya juga. Terima kasih Koordinator FSK Mas Wijo dan MC Lantian, Bang Eca. Atas waktunya, saya sebenarnya cuma mau menanyakan hal yang tidak terlalu prinsipal, Kang Dani. Mungkin keterbatasan ilmu juga, atau saya juga kurang terlalu paham. Saya hanya ingin menanyakan mengenai ucapan syahadat. Seringkali saya mendengar syahadat itu kan selalu terdendangkan pada saat azan. Ada yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ada juga yang asyhadu alla ilaha illallah. Jadi saya agak bingung. Ada yang ada nun, ada yang nggak ada nunnya nih. Maka ini terus terang agak mengganjal di saya pribadi. Karena ada beberapa ya, kita selalu lah lewat kalau masjid azan, itu azan zuhur, azan asar, maghrib dan seterusnya. Ada yang saya suka kedengaran asyhadu an la, ada nunnya tuh, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ada lagi satu sisi asyhadu an la ilaha illallah. Jadi saya pikir yang manakah yang lebih tepat gitu. Hanya itu aja Ustaz. Terima kasih Koordinator FSK. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Abu bisa jawab sebetulnya ya. Silakan Ustaz. Kaidah tajwid sebetulnya yang lebih tepat itu kalau nun menghadapi huruf lam, maka hukumnya idgham ya. Biguna atau bilaguna? Bilaguna. Bilaguna. Jadi kalau idgham bilaguna, arti idgham itu melebur. Nunnya sebetulnya hilang. Walaupun tulisannya ada, tapi dalam pembacaan Allah ilaha yang tepat. Yang tepat. Jadi kalau ada yang anla, mungkin perlu belajar tajwid nambah lagi sedikit gitu. Kalau saya datangin aja menurut ilmu tajwid Pak atau Pak Marbotnya ya, hadirnya itu nun ini hilang sehingga dibaca jadi Allah. Orang lagi azan masa saya Enggak, setelah tapi kadang memang kalau sudah terbiasa, ini namanya ini ya, kalau udah sepuh, udah terbiasa, udah agak susah juga. Kebiasaan anla ya anla terus gitu. Terima kasih Pak. Jadi idghamnya belum ini. Idghamnya dikit gitu. Mungkin tahsinnya masih belajar tahsin gitu, jadi belum selesai. Tapi ya secara kaidahnya begitu. Nun hilang, melebur menjadi huruf lam dan ditasydidkan Allah ilaha. Harusnya langsung disamperin Ustaz. Ya, Ingin lo belajar azan. Baik. langsung ada. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Kakak Dini.
Terima kasih. Apa persiapan pertanyaan? Pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dani. Alhamdulillah ketemu lagi. Gini Kang Dani, ini mungkin pasti bukan. Saya rasa ada kaitannya dengan tadi Kang Dani share mengenai Nabi Yunus. Apa ya? Kalau bisa dibilang tuh ini ya Bang, apa sih, putus asa gitu ya dalam berdakwah gitu ya, mungkin nggak tahu. Nah, dalam kehidupan yang sekarang ini di sini bagaimana ya kita menyikapinya gitu. Maksudnya gini kan, saya membaca kalimat sampaikanlah walau hanya satu ayat kayak seperti itu. Nah, apakah dalam setiap diri kita itu wajib berdakwah gitu? Karena kalau misalnya kita sampaikan kepada kakak, adik, bahkan teman, itu ada rasa sungkan, takut gitu loh, jadi perselisihan seperti itu kan. Itu aja Kang Dani, terima kasih. Assalamualaikum. Perintah dakwah itu sebetulnya wajib ya kepada semua orang, karena itu bagian dari risalahnya baginda mulia Rasul SAW berdakwah. Bahkan Allah juga memerintahkan kan kalimat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Ud'u itu kalimat perintah, bahwa kemudian Nabi juga menuntun balighu anni walau ayah, sampaikan kepada seseorang atau siapapun juga orang yang kita maksudkan ingin menyampaikan kebaikan walaupun hanya satu ayat. Artinya konsep dakwah itu memang setiap diri kita harus menyampaikan dakwahnya, tapi dengan cara kaidah Quran menyatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha, sesuai kemampuan. Makanya Nabi pun arahannya dari satu ayat aja udah cukup. Dakwah itu kan sebetulnya sebatas share, itu dakwah. Share, like, and subscribe, komen, itu memang konsep dakwah ya begitu. Bahkan surat Ad-Duha terakhir juga apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dengan segala apa yang Allah anugerahkan berupa kenikmatan kehidupan ini, share, bagikanlah. Hadis itu apa? Bagikan, sampaikan. Cuma gini, masalahnya dakwah itu bukan memanggil, menyuruh, memaksa orang untuk ikut. Kita menunjukkan sebuah kebaikan, kita sudah dakwah kita, menyeru kepada kebaikan. Makanya tugas Rasul tabligh itu artinya menyeru. Paling kaidah dakwah aja yang penting untuk kita pahami. Sebentar, saya lagi nyari tadi itu mau nyari tentang ini ya, sebentar nih. Jadi tinggal kita perlu ada kaidah-kaidah atau jumlah teknisnya lah gitu, bagaimana berdakwah, menyampaikan sesuatu yang kita yakini kebenarannya dan disampaikan. Sebentar, kok mana filenya nggak ada? Sebentar, saya buka dulu nih. Yang tadi yang saya bagikan tadi apa? Yang surat Al-Insyirah itu jadi panduan kita. Dokumen sebentar. Oh ini dia nih. Ini sekaligus bukan promosi, sekaligus kita ingin melihat. Jadi pertama poinnya ini, poinnya adalah bahwa yang membuat orang itu sadar tidak sadar hanya Allah. Tugas kita hanya menyeru, menyampaikan apa yang kita pandang baik, kita sampaikan. Ada orang nerima, alhamdulillah. Ada yang tidak nerima, sepenuhnya serahkan kepada yang bersangkutan. Kita tidak perlu memikirkannya lagi. Tugas kita hanya menyampaikan. Allah yang melapangkan kesadaran seseorang atau membiarkan dalam kesempitan, gak mau dengar kebaikan. Itu sepenuhnya Allah yang mengatur hati manusia. Hidayah diatur oleh Allah Ta'ala. Kemudian di dalam upaya kita berdakwah juga kita harus yakin bahwa yang membuat seseorang juga dilapangkan hidupnya atau dalam keadaan berat, beban, jeringan, itu juga Allah Ta'ala.
hanya menyeru gitu. Nah, kaidah berikutnya ini. Jadi yang rofa ini sebenarnya surat Al-Insyirah juga terkait dengan bagaimana Rasul itu diberi penghiburan indah oleh Allah dengan ayat-ayat ini. Ini kalau lihat latar belakang surat Al-Insyirah turun, itu terkait dengan beban yang sedang beliau hadapi. Ada fitnahan, ada boikot dari masyarakat jahiliyah saat itu, dan beliau dihibur oleh Allah dengan kalimat-kalimat ini. Tenang, kata Allah kepada Rasul ya, juga kepada kita semua sekarang sebagai nasihat buat kita, bahwa yang membuat orang sadar itu Allah. Kedua, bahwa yang membuat hidup ini ringan bebannya adalah Allah juga. Dan kitalah yang membuat mengcreate beban menjadi berat sendiri kan. Kita memikul dan memaksakan diri sesuatu, membebani diri dengan pikiran-pikiran kita gitu. Kemudian yang membuat kita dimuliakan tidak dimuliakan Allah juga, nggak usah peduli apa kata orang kan gitu, yang menghina dan seterusnya. Nah, baru ada satu kalimat yang indah di sini. Yakinilah bahwa ada kesulitan kita menghadapi anak kita, kesulitan kita menghadapi urusan tetangga, kesulitan kita dalam urusan kantor atau pergaulan saudara lainnya. Itu kata Allah, kesulitan yang aku hadirkan takdirnya sudah terjadi, qadarullah. Maka Allah juga sebenarnya sudah menyiapkan al-yusronya. Yang menarik, Allah menggunakan kata al-usri itu pakai alif lam, sedangkan kemudahan yusron itu nggak pakai alif lam. Dalam kaidah bahasa Arab, sesuatu yang menggunakan alif lam itu spesifik, yang itu kesulitannya. Sedangkan yusron tidak menggunakan alif lam, menunjukkan sesuatu yang umum. Itu menakjubkan kalau buat saya ayat ini, menjelaskan bahwa sebuah kesulitan yang Allah izinkan hadir sejatinya, ada kata ma'a di sini nih. Saya kasih ma'a, saya kasih ini lebih tegas lagi, coba lihat lebih gede lagi nih tulisannya. Bukan ba'da. Awas, bedakan antara ma'a dalam bahasa Arab dengan ba'da. Kapan ketemuan? Ba'da maghrib. Oke, hanya kumpul jam 8 malam. Ba'da maghrib juga kan. Yang penting setelah maghrib aja, terserah jam berapa gitu. Itu ba'da. Tapi kalau ma'a itu jangan difahami ba'da. Ma'a itu bersama-sama, beserta, berbarengan datangnya. Jadi Allah hadirkan sebuah kesulitan hidup dalam hidup kita, itu sejatinya ya, kita aja nggak nangkep. Allah sudah menyiapkan jalan kemudahannya bersama-sama. Tidak ini kesulitan, oke nanti habis ini mudah ya, ditunggu kapan kemudahannya. Salah kita sendiri, kenapa ditungguin? Ya nggak? Seringkali benak pikiran kita, logika kita, mindset kita sering mengatakan kalau ada kesulitan kita tunggu kapan kemudahannya datang. Makin ditunggu makin gak datang jadinya kan, karena ditungguin. Tapi kalau kita yakini dulu, ya Allah ini kesulitan hadir di hadapan hamba dan jumlahnya satu kesulitan ini, spesifik ini. Tapi hamba yakin ya Allah Engkau sudah menyiapkan kemudahannya bersama-sama dengan apa yang hamba hadapi sekarang, kesulitan ini. Sepakat? Yakin? Bahwa setiap kesulitan itu Allah sudah menyiapkan kemudahannya? Yakin nggak? Kenapa masih cemas? Kenapa masih bingung? Gak usah tegak makanya, biasa Kenapa aja merasa makanya. benar nggak, yakin nggak? Jangan belum yakin lagi. Aku yakin. Benar. Kalau yakin pasti tenang hidupnya. Kalau kita masih belum Solusi. iya. Kalau cemas berarti nggak yakin ya Ustaz? Kalau masih ada cemas belum full yakinnya. Allah itu maha tahu ya kelemahan hambanya, kurang yakin gitu. Sabarnya harus gede lagi ya. Iya. Harus mengikuti kehendak Allah. Nah, itu teorinya gitu, teori kan gitu, prakteknya susah. Karena Allah tahu betul hamba itu susah yakinnya. Iya,
yakin Allah tuh tahu ini mah gak yakin amat. Maka Allah gunakan sebuah kata dalam bahasa Arab itu harf bernama inna. Inna dalam bahasa Arab itu jangan dipandang biasa tanpa maksud. Inna itu menunjukkan makna sungguh, yakinilah hei hamba. Kenapa nggak yakin hidup ini? Bahwa ada satu kesulitan ini ya hamba, ada aku siapkan kemudahan lebih dari satu. Teorinya begitu, yakin nggak? Nggak percaya. Tapi kalau kita yakin, saking tahu betul Allah itu bahwa hambanya kurang yakin, selain pakai inna, Allah ulangi 2 kali kalimat yang sama. Masih kurang percaya kan? Aku tambahkan kalimat yang sama. Sungguh di balik sebuah kesulitan, sungguh bersama kesulitan yang aku izinkan hadirin dalam kuasaku ini, kata Allah, aku sudah siapkan jalan kemudahannya, beberapa jalan bahkan. Pertanyaan kita, apa yang membuat kita susah menemukan jalan kemudahan dari kesulitan yang hadir itu? Kira-kira kenapa coba? Karena belum yakin. Kedua, kita salah fokusnya memandangnya. Kita lebih banyak memandang masalahnya. Terlalu besar buat hamba. Yang dilihat hanya masalahnya aja. Kalau kata Ali bin Abi Thalib ya, ketika ada masalah datang, jangan ucapkan ya Allah kok ini masalahnya besar begini, tapi katakanlah ya Allah engkau lebih besar dari masalah ini. Makanya Allahu Akbar itu ini konteksnya. Diulang 2 kali kalimat yang sama, inna, sungguh bersama kesulitan yang satu ini hadir, aku sudah siapkan yusron dari berbagai sisinya gitu. Itu kan masalah mindset ya. Kita sering terbutakan oleh satu masalah itu sehingga gagal melihat jalan keluarnya dari sisi yang lain kan. Sepakat ya? Ini saya juga gue banget soalnya nih. Kita sering kewalahan sendiri, kelabakan sendiri, panik sendiri karena yang terlihat adalah masalahnya itu saja. Pertanyaan kita, setelah ini kira-kira apa nih? Kalau Allah sudah menanamkan keyakinan, hei hamba yang menyadarkan si hamba lain itu aku, kata Allah. Hei hamba, aku yang meringankan beban yang memberatkan punggungmu. Ayat berikutnya, hei hamba, sesungguhnya yang membuat engkau dimuliakan itu bukan manusia, aku juga yang memuliakan. Dan sampai ditambahkan, ini kesulitan yang hadir, aku sudah siapkan berbagai jalan kemudahannya. Kira-kira setelah kalimat demi kalimat sampai ayat 6 ini disampaikan oleh Allah, kira-kira pertanyaan kita apa setelah ini? Ada yang mau nanya nggak? Oh, nanti pertanyaan berikut nanti ya. Kira-kira pertanyaan kita apa setelah ini? Bagaimana caranya? Kan gitu ya. Agar kesulitan yang hadir ini Allah kemudian sudah siapkan kemudahannya, dan Allah berikan itu kapan Allah memberikan kemudahan? Pada saat kesulitannya sedang hadir, ya nggak? Iya. Ada yang bisa menjawab? Jadi 3 bukunya ini. Yang kedua belum ya? Yang kedua saya. Wih, Bapak ya? Iya sih, Bapak yang jawab sih. Nggak apa 2 lah, bonus lah. Akan diserahkan ke ibu. Oh, diserahkan ke ibu katanya, sok. Jadi hak ibu-ibu. Kira-kira kapan? Ustaz bukannya nggak boleh nanya kapan doa saya dijawab sama Allah. Kalau hanya menanyakan nggak boleh. Ya Allah kapan pertolongan, bukan begitu. Jadi maksud kapan itu kira-kira pada saat apa Allah itu betul-betul memberikan ya gitu. Jadi bukan menanyakan. Kira-kira bagaimana caranya Allah memberikan sebuah kemudahan di balik kesulitan yang hadir itu? Pada saat kita sudah itu tadi sudah menerima semua ketetapan Menerima ketetapan, terus pasrah gitu. setelah pasrah terus Ikhtiar mengikuti kehendak Allah, kita minta solusinya bagaimana Allah untuk mencari jalan keluarnya. Oke, itu jawabannya benar ya. Jadi nggak boleh dikasihin? Iya. Iya, bukan. Put nanti belakang Put ya.
rezekinya. Nanti ada yang ngasih juga. Ikhtiar. Kemudian kedua tadi apa? Pasrah. Sebenarnya jawabannya ada di ayat berikutnya ini. Oh ini. Nah ini. Apa makna faida farogta famsob itu? Ya ikhtiar yang tidak boleh kita putus asa, menyerah. Ikhtiarkan, usahakan. Kapan waktunya? Nah itu nih, Allah yang ngatur waktu. Kita jangan mempertanyakan ya Allah kapan, tapi kita ikhtiar aja udah. Kapan waktunya itu Allah yang ngatur. Faida farogta famsob itu maknanya. Kalau selesai dengan satu ikhtiar, maka segera masuk ke ikhtiar kedua, ketiga. Anak kita susah sholat, diingatkan susah terus, ikhtiarkan aja terus dengan berbagai cara, jangan satu judul. Nah, bangun. 5 menit kemudian kalimatnya sama persis, nah bangun. Ya anak kan sebel juga ya, ini dibangunkan dengan judul yang sama, cara yang sama. Lempar kaleng. Nah, ini ada peningkatan. Pertama diusap dulu, kedua ditarik dikit, ketiga dicipratin air, keempat baru diguyur. Jadi ikhtiar yang satu selesai, lakukan ikhtiar kedua, ketiga, keempat. Intinya jangan berhenti berikhtiar. Makin asik jalan lampu Apa ikhtiar? Ya. Kemudian yang terakhir ditutup oleh ayat terakhirnya adalah wa ila rabbika farghab. Jadi jangan berhenti menaruh harapan Allah akan memberi jawaban ini. Allah akan membalikan keadaan. Allah yang membuat sebuah doa menjadi tertolak ijabahnya kapan coba? Kenapa coba? Kita sudah meminta berdoa, tadi ada pertanyaan, ya Allah kapan engkau kabulkan? Pertanyaan kapan engkau kabulkan menutup pintu pengabulannya justru. Karena ada keraguan, ada ketidaksabaran, ada prasangka negatif kita terhadap kemurahan Allah. Allah sudah nyiapkan sebetulnya pengabulan, begitu si hamba kok nanya nih. Ya udah ditutup, ditarik lagi pengabulannya sampai si hamba kemudian totally pasrah, terserah ya Allah engkau kapan atur waktunya, hamba hanya ingin berikhtiar dan mencari jalan engkau mengasihi hamba. Itu aja dilakukan, baru oh udah siap nih dikasih pengabulan. Ih, teori mah gampang lah ya. Praktek prakteknya. Ya ngaji itu kan membahas teori dulu, pulang dari ngaji baru kita praktekkan. Nanti begitu nggak ini juga balik lagi ngaji lagi kan jadi begitu. Itulah fungsi majelis ilmu tuh begitu. Ini ada di dalam buku ini. Saya ingin memberikan semacam ini ya, namanya promosi serius. Kalau sekarang serius promosi. Jadi buku ini tafsir Imam Qushayri ini adalah sebuah tafsir, kitab Quran, ada tafsirnya tuh penjelasannya, yang pendekatannya bukan pendekatan bahasa, bukan pendekatan hukum syariat fikih misalkan, tapi pendekatan hati gitu. Jadi ketika sampai saking Allah ingin beliau menuliskannya juga sampai menafsirkan Bismillahirrohmanirrohim dalam setiap surat itu berbeda-beda penafsirannya. Kalau penerjemahan sama, tapi penafsiran bisa berbeda. Tapi penafsiran dalam setiap Bismillah dalam 114 bukan 114, karena ada satu surat yang tidak pakai basmalah awalnya, tapi ada di ayat yang lain ya. Itu 113 surat itu tafsir Bismillahnya beda-beda pemaknaannya terkait dengan isi suratnya. Ini contoh soal nih, kalimat tafsir yang ditafsirkan oleh Imam Qushayri ini di surat Al-Insyirah apa coba? Allah adalah nama dari zat yang maha mulia. Ini contoh soal. Siapa yang berlindung kepadanya akan dimuliakan. Siapa yang bertawakal kepadanya akan diagungkan. Siapa yang bertawasul menggunakan namanya akan meraih kemenangan dunia akhirat. Makna tawasul itu begini. Tawasul itu menyebut-nyebut nama,
agar kita mendapatkan sifat itu gitu. Zikir kita nih, kita berzikir ya sobir, ya sobir, ya sobir, itu kita sedang bertawasul kepada Allah, menyambungkan gitu. Tawasul itu menyambung agar Allah anugerahkan kesabaran buat kita. Maka zikir kita ya sobir. Jadi kita nggak boleh berzikir ya mutakabir. Artinya kita sedang manggil Allah, wahai maha sombong, agar kita sombong, nggak boleh. Kata Allah, sombong milikku. Kita mah nggak zikir dia udah sombong ya. Gitu. Tapi yang lain harus dizikirkan agar melekat dalam diri kita nama itu. Gitu. Jadi siapa yang mendekatkan diri kepadanya, menyampaikan keluh kesah hanya kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan berikan, mendapatkan apa yang dia inginkan. Kita curhatnya kan ke teman, ke ini. Siapa yang menceritakan masalahnya kepadanya, dia akan memberikan jalan keluar. Ini kan tafsir dari bismillahnya oleh Imam Qusyari terhadap surat Al-Insyirah. Nanti surat lain beda tafsirnya, beda ya. Ini yang saya suka dari kitab tafsir ini. Kenapa dulu diterjemahkan ini dan seterusnya. Oke? Baik, masih dikasih kesempatan satu kali lagi. Iya, jam 12 benar. Sok. Udah hari? Ada? Maaf di situ ya, maaf ya. Keluar ya? Keluar mah. Ustadz mau bertanya sedikit. Waktu itu di medsos saya tampilan ada tiktokan seorang, nggak tahu Ustadz nggak tahu apa ya, saya nggak begitu kenal apa. Intinya adalah dia itu menceritakan gini, dalam keseharian kita sebaiknya kita itu selalu sholat istiqoroh, karena jadi sholat istiqoroh itu umumnya kan orang misalnya untuk mendapatkan pekerjaan, jodoh gitu kan. Padahal setiap langkah dalam hidup kita itu banyak pilihan, nggak usah jauh-jauh kita mau ke kantor katanya, mau jalan kiri apa jalan yang sebelah sini, pakai baju, mau pakai baju apa gitu kan. Nah jadi orang itu menyarankan sebaiknya setiap hari kita sholat duha dan sholat istiqoroh, niatnya dijadikan satu, jadi cukup 2 rakaat, berarti sholat niat saya sholat duha dan sholat istiqoroh 2 rakaat lillahi ta'ala seperti itu. Itu apakah ada dalilnya boleh satu ibadah dengan 2 niat itu atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang dasar istikharah untuk semua keadaan itu Nabi pun pernah menyabdakan sih, ada sabdanya terkait dengan ketika engkau bingung dalam memilih sendal mana yang akan engkau pakai, urusan sendal ya urusan bakia kalau dulu sih istilahnya gitu, ta'al, maka istikharah lah gitu. Istikharah itu minta kepada Allah pilihan yang baik. Betul sekali, memang dari wujud dari itulah maka ada konsep sholat istikharah itu diajarkan oleh Nabi. Nah terkait bahwa ada arahan seperti itu, misalkan melakukan sholat 2 rakaat dengan niat yang lebih dari 1, saya pribadi belum menemukan dalilnya. Saya pribadi ya. Tanya lagi ke TikToknya, bisa nggak Ustaznya? Kira-kira dapat dari mana sumbernya? Kalau saya belum menemukan. Kalau saya pribadi lebih kuat itu masalah fikih ya, lebih kuat 1 niat 1 amalan. Karena nanti tujuannya beda-beda kan. Bayangkan kalau sholat istisqa dengan sholat istikharah digabungkan kan repot. Ini yang mana yang benar kan gitu. Jadi 1 niat, 1 akad kita kepada Allah Ta'ala. Kan niat itu terkait akad kita, ijab kabul kita dengan Allah. Saya niatkan ini istikharah, ya istikharah, karena nanti terkait doa juga setelah sholatnya kan. Duha untuk syukur kita terhadap kesehatan kita dan memancing rizki. Maka doanya duha adalah apa? Doanya surat ad-duha? Nggak ada ya kalau ad-duha. Sholat duha nggak ada doa khusus ya. Tapi kalau ada doa khusus di sholat duha? Rezeki. Dari rezeki ya? Oh ada. Allahumma duha akak. Jadi lupa saya. Allahumma. Iya, bahwa
quwwata itu mah surat istikharah. Oh iya, jadi lupa. Ini pengaruh jam 12 memang udah ini gejala-gejala selesai. Betul. Doanya sholat duha kan memohon rizki, kelapangan rizki kan? Iya. Doanya istikharah memohon pilihan, doanya beda lagi kan? Hajat juga bisa berbeda ayat, walaupun tidak ada doa khusus untuk hajat, lebih kepada kita minta apa. Artinya gini, maksud saya bahwa setiap niat, satu niat pasti ada tuntunan khusus dan doa khusus gitu. Nah bayangkan kalau digabungkan juga nggak tahu gimana caranya, apakah doanya digabungkan langsung dengan 2 rakaatnya karena sama persis ya, beda dengan sholat istisqa, sholat apalagi sholat kusuf itu kan beda, spesialis kan, sholat jenazah juga beda kan. Nah kalau ini kan memang kelihatannya sama, 2 rakaatnya sama persis, awalnya sama, akhirnya sama. Kayaknya kalau digabung menarik nih. Nah mungkin istihadnya beliau mungkin dikodok kodok beda lagi. Takutnya nanti gini, ya udah kalau gitu saya sholat 2 rakaat niatnya 6 surat 6 ini aja, 6 jenis sunnah, misalkan duha, hajat, istikharah, apalagi tasbih, semua diborong, bisa begitu nanti begitu. Apa? Iya. Jadi Allah itu untungnya Allah adalah zat yang tidak neko-neko dan tidak hitung matematis gitu. Allah adalah zat yang maha melihat hati kita butuh apa. Jadi kalau kita menjalankan dengan sukacita, dengan damai, dengan ini pun Allah akan penuhi. Bahwa misalkan niatnya niat sholat duha, tapi ada doa istikharah di situ, nggak masalah. Bagian dari doa di waktu duha adalah meminta pilihan kebaikan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau menggabungkan 2 niat, saya belum menemukan dalilnya. Takutnya nanti merembet menjadi ya udah saya niat saum Senin Kemis juga niat Daud, juga niat saumnya bayar hutang yang lalu, itu juga akan begitu nanti. Ada yang punya kreasi juga begitu, satu niat untuk beberapa amalan sama dengan umroh, mengumrohkan saya juga umroh bapak saya dan seterusnya gitu. Beda kalau kurban Rasul memang mengucapkan saya kurban untuk keluarga saya dan umat saya. Nah itu Rasul pernah, itu boleh. Tapi kalau sholat saya belum menemukan dalilnya, jadi saya cenderung menghindar dulu, meninggalkan. Tapi saya nggak berani mengatakan itu bidah atau enggak. Itu biarkan beliau yang dalam istihadnya, Allah yang akan menilai. Mungkin beliau menemukan dalilnya dan saya belum, bisa aja begitu. Tuh sudah dipanggil kan, berarti emang ada selesai. Ya, sudah ya, alhamdulillah. Itu sebentar ya, apa nanti ini. Tanya dulu dia, abis ini ada pertanyaan lagi nggak? Atau luar udah pada pulang. Masih ada pertanyaan? Ya nggak apa, kalau itu ada balik sambil ini aja, sambil boleh. Oh ada saya makan. Ada. Oh ada ya. Sambil makan ya? Boleh. Ya udah. Baik, dengan selesainya acara ini, selesai sudah acara kajian tadabbur doain. Kami mohon untuk Ustadz untuk membacakan doa. Sebelum doa, ulas dulu dikit ya. Itu jangan sekali-kali lagi ngomong kapan Ustaz, bahaya itu. Ingat ya. Kapan Ustaz? Kemudian satu lagi yang penting ya, setiap kita itu wajib berdakwah dengan cara yang hikmah. Itu jadi semuanya itu Ustaz. Itu aja. Untuk yang lain-lain silakan Ustaz mau menyampaikan doa ini. Baik, kita cukupkan insyaallah semua, mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa kita raih. Tapi tidak ada hal yang lebih indah ya dari sebuah majelis selain ketika ditutup dengan doa dan pengharapan kita. Kita punya Dia Ta'ala yang tidak pernah ragu mengabulkan apapun yang menjadi kehendak kita, keinginan kita, pengharapan kita. Yang paling mahal penting kita tanamkan adalah keyakinan bahwa Allah Maha mengabulkan kapan kita siap dan kapan kita memang layak mendapatkan pengabulannya. Karena itulah
amalan kita tadi, kita bertadabbur bersama dalam rangka kita ingin ya Allah, semoga hamba menjadi hamba yang layak mendapatkan apa yang hamba inginkan. Kita hadirkan sebuah ketidakberdayaan kita akui segala kelemahan dan kekurangan kita, ketergelinciran kita. Tidak bosan-bosannya Allah berikan kita karunia dan kita juga masih belum mensyukurinya dengan sebaik-baiknya. Kita akui segala hal yang kita masih juga luput, kesempatan kebaikan yang kita jarang lakukan. Mari kita minta kepada Allah Ta'ala pengakuan ketidakberdayaan ini, minta agar Allah memberikan kita kesempurnaan, memberikan kita kebaikan demi kebaikan, memberikan kita kesempatan untuk terus bersyukur dengan apa yang Allah anugerahkan, sabar dengan segala ujian, ridho menerima segala ketetapan, tawakal di dalam setiap akhir ikhtiar kita serahkan kepada yang maha menguasai kehidupan. Kita juga mari iringkan dengan doa kita untuk anak-anak kita. Melewat mereka lah kita akan mendapatkan sebuah pengharapan besar. Kita akan disurgakan melalui doa demi doa mereka. Mari kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga Allah menuntun mereka, mengangkat derajat mereka, menuntun, membimbing dan menjadikan jalan kehidupan mereka adalah jalan yang Allah ridho, dalam ketaatan, dalam bakti dan amal kebaikannya. Untuk kita semua, mari kita minta kepada Allah Ta'ala juga agar kita dihimpunkan dalam sebuah forum silaturahmi yang Allah bimbing, yang Allah anugerahkan kebaikan, yang dilindungi dari segala kehilafan, dijauhkan dari segala rasa iri dengki satu sama lain, dikokohkan pijakan kita, dianugerahkan keyakinan bahwa setiap langkah hidup kita semoga Allah bimbing, Allah tuntun, Allah angkat derajat kita dalam derajat kebaikan demi kebaikan. Mari kita doakan juga saudara-saudara kita yang sakit, yang sedang diuji dengan sakitnya ya Allah, semoga mereka diberi kesabaran atas musibah sakitnya, diberikan ridho dengan segala ketetapannya, dan Engkau anugerahkan kesembuhan ya Allah, kesembuhan yang membawa kebaikan bagi lahir dan batinnya. Untuk orang tua kita yang masih bersama kita juga tidak luput kita terus kirimkan doa ya Rabbana, semoga dalam sisa usianya ya Allah mereka diberikan kebaikan yang terus bertambah, umur yang semakin berkah, dan kelak mendapatkan husnul khotimah. Untuk semua harapan dan doa mari kita iringi dengan salawat pada baginda mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi barakati ummil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin, ya qabilad du'a, ya sami'ad du'a, ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal du'ana ya Allah, taqabbal qiyamana, taqabbal sujudana, taqabbal ruku'ana ya Rabbana ya arhamar rahimin. Taqabbal ya karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak sekalian, segala apa yang telah saya sampaikan mudah-mudahan berkah manfaat kita semua. Yang hak sepenuhnya datang dari Allah Ta'ala, mari kita syukuri. Yang khilaf, yang batil tentu dari saya pribadi, mohon maaf lahir batinnya. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.